kita, Kang Karta adalah seseorang yang aktif di sebuah kantor yang dimana kantor itu mengurusi umat begitu ya Kang ya. Karena memang juga mengantarkan para jamaah ke Tanah Suci salah satunya. Dan ke beberapa kota juga ya. Beberapa kota dan Kang Karta ini masuk ke dalam tim apanya Kang Karta boleh juga. Silahkan kita coba berkenalan dulu nih dengan Kang Karta. Iya langsung Kang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukharta, dipanggil Karta. Saya asli dari Majalengka, Ibu Bapak. Saya terlahir 27 tahun yang lalu. Iya. Insyaallah seperti itu Kang Agus. Dan saya keadaan seperti ini dari mulai kecil. Itu saya sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini dan alhamdulillah sampai sekarang seperti ini juga gitu ya. Orang tua sudah berusaha Kang Agus untuk memaksimalkan ya ikhtiar gitu ya mungkin ya orang tua dulu supaya anaknya sesempurna seperti orang lain. Seperti itu Kang Agus untuk pembukaan. Untuk pembukaan. Tapi tadi keseharian itu bagaimana nih? Ada hambatan di pekerjaan apalagi tadi kan di tours and travel ya? Iya betul. Iya, iya. Ya untuk keseharian kalau saya pribadi meraba setiap pekerjaan itu bisa dilakukan sebetulnya ya. Tergantung kepada diri kita. Apakah pekerjaan itu mau kita nikmati, apakah mau kita keluh kesahkan. Kalau kita mau menikmati insya Allah ada jalannya. Ada jalannya begitu Seperti ya. itu. Kang Karta pernah menemani jamaah sampai ke Tanah Suci? Alhamdulillah udah 2 kali Kang. Sudah 2 kali. Jadi karom juga tidak? Untuk saat ini saya belum diamanahi itu, paling juga untuk mengantar sebatas membantu. Membantu. Untuk kelancaran prosesnya aja. Membantu seperti apa? Bisa diceritakan detailnya mungkin tidak sampai angkat-angkat barang kan gitu. Sebetulnya mungkin dari awal sampai akhir saya membantu jamaah dari mulai proses pendaftaran untuk umroh ataupun haji. Dan itu kalau kemarin saya umroh sampai mulai proses pergi ke Tanah Suci, baik itu proses di imigrasi, proses itu nanti di handling di Tanah Suci juga sampai ngangkat-ngangkat bagasi dan sebagainya pernah oleh orang sana ya. Kalau di sini mungkin keamanan bagus ya, itu disuruh cepat, disuruh halas gitu kan. Itu tidak melihat kondisi Kang Karta tapi tetap disuruh cepat gitu ya. Iya betul, dan waktu itu saya melihat kondisi seperti itu ya kita juga harus mengikuti aturan seperti di sana ya. Tapi alhamdulillah jamaah puas dan lancar, tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada komplain ke Kang Karta gitu ya? Alhamdulillah tidak ada. Subhanallah. Itu tentang Kang Karta, sekilas tentang Kang Karta awal, dan ingin ke Mbak Vin terlebih dahulu boleh ya? Mbak Vin, kita ngobrol sejenak ya, berkenalan dulu dengan Mbak Vin ini. Mbak Vin ini sekarang aktivitasnya sehari-hari seperti apa nih Mbak? Karena saya sudah lama juga tidak berjumpa dengan Mbak Vin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vin Adriani, jangan panggil saja Vin. Untuk saat ini saya ngajar bahasa. Ngajar bahasa? Iya. Di mana Mbak sekarang ngajarnya? Saya ngajar bahasa privat, terutama bahasa Inggris. Iya. Dan insya Allah kedepannya sedang direncanakan saya akan mengajar bahasa Mandarin. Mengajar bahasa Mandarin juga. Iya. Mbak Vin ini menguasai berapa bahasa sih sebenarnya? Saya alhamdulillah saat ini sudah tiga bahasa. 3 bahasa? Iya. Bahasa apa saja Mbak? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Mandarin. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Saya 2 bahasa. Iya. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Iya. Mbak Vin ini, maaf Mbak, matanya itu sekarang bisa melihatnya berapa persen? Saya dulu sejak lahir ya, ini flashback sebentar. Iya. Waktu bayi saya sudah mata itu tertutup oleh selaput. Oke itu. Terus sekitar 4 bulan biasanya kalau bayi itu kalau dikasih mainan ada respon. Iya. Dia melihat ke kiri ke kanan.
Tapi ibu saya curiga, kenapa ini bayi diam saja? Pas diperiksa ke dokter ternyata, oh ini matanya tertutup selaput dua-duanya. Jadi di usia 6 bulan harus lepas ASI, dioperasi. Ternyata setelah dibuka, yang kiri itu sudah 0. Yang kiri sudah total ya, 0. Yang kiri itu. Dan yang kanan alhamdulillah hanya bisa melihat sekitar 30-40%. 30%? 30%. 30%. Iya. 30%. Kalau sekarang masih sama? Masih sama. Masih sama. Masih bisa lihat lampu, masih bisa. Tapi kalau wajah-wajah teman-teman enggak, maaf. Terlihat gitu ya? Terlihat ya. Luar biasa. Dan ini pernah mendapatkan informasi tentang Mbak Vin ini bekerja dengan komputer ini bisa kuat. Begitu ya Mbak ya? Bisa berapa jam bekerja dengan komputer biasanya? Iya. Kalau sudah ada di depan komputer katanya betah orangnya nih. Komputernya dengan bantuan screen reader, jadi kita punya software khusus diciptakan untuk tunanetra. Sebetulnya kalau di Amerika sendiri bukan hanya untuk tunanetra ya, biasanya mereka digunakan juga untuk para manula. Nah, iya. Tapi kita khusus untuk tunanetra, jadi nama softwarenya itu JAWS for Windows. Screen reader ya. Nah ini berkaitan dengan masalah ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Tadi apalagi juga Mbak Vin menyinggung-nyinggung bahwa kalau di Amerika sih mungkin jauh lebih mudah. Negara lain juga mungkin jauh lebih mudah. Dan kalau di Indonesia memang kadang-kadang kita harus banyak memaafkan nih ketika melihat berbagai fasilitas untuk rekan-rekan kita seperti Mbak Vin atau juga seperti Kang Karta. Rasanya agak sedikit kesulit untuk kita bisa temukan di Indonesia. Nah, pernah ada sebuah kesulitan tidak Mbak ketika misalnya Mbak kan dari TK, dari SD gitu Mbak, ada kesulitan fasilitas nggak untuk mendapatkan atau mengakses ilmu pengetahuan begitu? Iya. Dulu saya pernah waktu dari SD, dulu kami belum tahu ya. Dulu saya ikut aja masuk ke sekolah biasa. Cuman setelah kelas 2 saya sadar, Bu, orang lain kerja PR kok saya tidak mengerjakan PR. Nah, saya tidak bisa menulis, tidak bisa melihat tulisan. Suatu saat ada teman coba belajar braille. Nah, di suatu sekolah saya belajar braille selama 3 bulan, alhamdulillah saya belajar di sana. Dan dulu pernah saya masuk ke Wiataguna juga tidak bisa masuk karena dulu menerimanya hanya tunanetra bukan low vision. Saya alhamdulillah statusnya low vision jadi bukan tunanetra. Nah, waktu itu sampai saya sekolah di SD terpadu ya subhanallah ya. Saya bergabung sama orang-orang yang awas biasa gitu. Ya penyesuaiannya berat juga. Jadi terkadang ingin main susah gitu. Itu sampai SMP, sampai SMA dan kuliah juga saya semuanya terpadu, tidak pernah gabung dengan yang lain. Itu ya. Nah, ke Kang Karta lagi nih. Boleh ke Kang Karta lagi? Ya. Kalau Kang Karta sendiri pernah mengalami kesulitan-kesulitan ketika entah itu kemana ya, ke tempat pendidikan, ke sekolah, atau juga mungkin kan sekali-kali pengen ke mall juga ya, mungkin ya segala macam. Ini bagaimana nih Kang untuk menghadapi hal-hal semacam itu? Ya, terus terang Agus ya, pastilah kalau yang namanya orang yang punya kekurangan secara fisik itu rasa minder ada. Waktu itu saya sekolah mau masuk SD, ceritanya mau masuk SD, oleh kepala sekolah ditolak karena waktu itu saya belum memakai tongkat. Nah, mungkin kasihan melihatnya gitu kepala sekolah itu, sehingga saya ditunda 1 tahun waktu itu untuk belajar pakai tongkat dulu Kang Gus. Dan 1 tahun kemudian saya coba daftar lagi dan alhamdulillah diterima waktu itu. Seperti itu. Dan waktu SD ya saya agak mindernya kalau orang lain ikut olahraga, saya tidak. Tapi di SD normal berarti ya? Normal, di SD biasa, saya gitu. Saya normal. Sampai SMP saya juga normal di sekolah umum. Yeah. Terus STM juga saya normal. STM ya? STM. Jakarta ini STM ya? Alhamdulillah. Luar biasa, berarti maco. Laki-laki semua gitu ya? Iya, tuh saya karena memang waktu itu punya cita-cita waktu itu. Kalau sekarang cita-citanya udah dirubah. Beda lagi ya? Dulu memang cita-citanya apa?
Waktu itu saya pengen cita-cita menjadi orang yang punten ya, mungkin karena saya juga melihat kondisi fisik ya Kang Agus ya, sehingga saya tidak mungkin kerja yang bawa barang berat atau gimana. Jadi saya pengen tadinya seorang mekanik. Untuk memudahkan gitu. Betul. Waktu itu saya masuk ke sebuah kejuruan, saya ngambil elektronika. Ya sedikitnya ilmu elektronika saya sedikit tahu gitu, seperti itu. Ya itu kondisi untuk di pendidikan Kang Agus. Nah untuk di umum atau di masyarakat udah pasti ibu bapak itu sangat-sangat sedikit orang yang melihat atau merespon orang-orang yang keterbatasan fisik. Itu ibu bapak rasakan aja kalau punya anak seperti itu gitu ya, orang tuanya juga ibu bapak, saya perhatikan orang tua kayaknya udah maksimal mungkin ya untuk berusaha untuk membaurkan dengan teman-teman yang lain, tapi kadang-kadang teman-teman yang lainnya juga tidak bisa menerima Kang Gus. Nah hal seperti itu gak jadi catatan bagi kita ya untuk kedepannya. Saya pribadi kalau punya anak seperti itu jangan sampai dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan, itu catatannya begitu ya. Jadi kita semua sama, kita kasih pemahaman kepada anak, nanti kita jangan sampai oh itu mah seorang seperti ini jangan didekati. Nah jangan sampai seperti itu. Karena memang saya sendiri merasakan seperti itu ibu bapak. Malahan punten aja pas waktu bermain itu kategorinya udahlah kamu mah jangan ikut gitu kan. Jadi anak bawang. Nah itu jadi kan udah ke kitanya itu bukan malah nambah semangat Kang Agus ya. Akhirnya kan pulang dengan nangis lah, dengan apa. Nah seperti itu Kang Agus.